Budidaya cabai rawit dapat dilakukan menggunakan mulsa plastik maupun tanpa mulsa. Keduanya sama-sama bagus, asalkan nutrisi atau pupuknya cukup. Jenis cabai yang ditanam oleh petani Indonesia pun beragam, seperti cabai rawit, cabai keriting, cabai merah, cabai ungu, cabai hijau dan sebagainya. Tiap jenis cabai yang ditanam pun tentunya memerlukan biaya yang berbeda-beda dan juga perawatan yang sedikit berbeda. Dalam menanam cabai membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk dapat dipanen. Beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam hal menanam cabai agar hasil sesuai dengan yang kita inginkan dan hasil panen melimpah. Tentunya keuntungan dapat kita capai. Berikut beberapa tahapan yang sangat penting Anda ketahui dalam menanam cabai. Yang pertama penyiraman, yang kedua penyulaman, yang ketiga perempelan atau pemotongan tunas, yang keempat pendangiran dan penyiangan gulma, yang kelima pemupukan berkala, dan yang keenam pengendalian hama dan penyakit. Berikut cara merawat tanaman cabai dengan benar agar dapat panen yang melimpah ruah mulai dari usia 0 hingga 4 bulan. Di saat tanaman cabai umur 0 hingga 7 hari biasanya telah memasuki semai bibit. Setelah itu ketika cabai berumur 7 hingga 20 hari merupakan masa perpindahan pembesaran bibit yang masih berada di dalam pot polybag. Hingga akhirnya di usia 21 hingga 30 hari. Pada masa itu waktu yang paling cocok dilakukan pemupukan dengan pupuk organik bisa berupa kotoran ayam atau sapi yang sudah difermentasi. Bisa juga dilakukan penyemprotan menggunakan pupuk organik cair maupun EPK cair. Penyiraman. Penyiraman diperlukan pada saat musim kering. Caranya bisa dengan gembor atau dengan penggenangan. Hati-hati ketika melakukan penyiraman di saat tanaman belum terlalu kuat. Penggenangan bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali. Penyulaman. Periksa tanaman pada 1-2 minggu pertama untuk melakukan penyulaman tanaman. Apabila ada tanaman yang mati atau pertumbuhannya abnormal segera cabut dan ganti dengan bibit yang baru. Pada budidaya cabai memerlukan pemasangan ajir tongkat bambu untuk menopang tanaman berdiri tegak. Tancapkan ajir dengan jarak minimal 4 cm dari pangkal batang. Pemasangan ajir sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 sejak bibit dipindahkan. Apabila tanaman terlalu besar dikhawatirkan saat ajir ditancapkan akan melukai perakaran. Bila akar terluka tanaman akan mudah terserang penyakit. Pengikatan tanaman pada ajir dilakukan setelah tanaman tumbuh tinggi atau berumur di atas 1 bulan. Perempelan atau pemotongan tunas. Perempelan atau pemotongan tunas dilakukan setelah 3 minggu untuk budidaya cabai di dataran rendah dan 1 bulan untuk dataran tinggi. Potong tunas yang tumbuh pada ketiak daun dengan tangan yang bersih. Perempelan ini dilakukan sampai terbentuk cabang utama. Ditandai dengan kemunculan bunga pertama atau kedua. Perawatan lainnya juga penting ketika cabai di usia kurang dari 1 bulan adalah penyiangan tanaman atau pembersihan gulma yang muncul di sekitar tanaman dan pada saat yang bersamaan sekaligus menggemburkan tanah. Gulma ini harus dibersihkan agar tidak merebut makanan atau minuman. Pemupukan berkala. 1. Gunakan Vertifos atau Saprodap. Ditabur 7 hari sebelum tanam. Dengan dosis 200-300 kg per hektar. Bisa juga ditambah pupuk organik dengan penambahan trikoderma. 2. Pemupukan pada umur 10, 25 dan 40 HST. Larutkan CPN atau KNO3 merah dengan konsentrasi 2 kg per drum 200 liter dicampur dengan NPK 16-16-16 dengan konsentrasi 3 kg per drum. Kocorkan kurang lebih 200 ml larutan tersebut ke tiap pokok tanaman cabai. 3. Lakukan pemupukan di fase generatif dengan komposisi sebagai berikut. NPK 16-16-16 patani dengan konsentrasi 3 kg per drum dan PNP atau KNO3 putih dengan konsentrasi 2 kg per drum 200 liter. Dikocor pada umur 50, 70 dan 90 HST. Dengan dosis kurang lebih 200 ml per satu pokok tanaman. Aplikasi lewat semprot. Semprot dengan kalsium kalsimak dengan konsentrasi 1 gram per liter air disemprotkan pada umur 20 HST, dan menjelang berbunga untuk mencegah kerontokan dengan dosis 2 gram per liter air. Diulangi saat berbuah untuk mencegah busuk ujung buah dengan dosis 2-3 gram per liter air. Untuk merangsang bakal bunga dan buah semprot dengan nutrisi fase bunga dan buah kapstar dengan konsentrasi 1 tutup per 16 liter tangki semprot.
disemprot pada umur 45 dan 75 HST, dan 2 hari setelah petik panen. Selain pemberian nutrisi di awal tanam sampai menjelang panen, penting juga dilakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai mengingat serangan hama dan penyakit merupakan salah satu faktor resiko yang cukup besar dalam budidaya cabai. Untuk tindakan pencegahan penyakit, di awal tanam semprot dengan perisai pelindung tanaman Clearmark untuk mengendalikan pertumbuhan patogen. Bisa dikombinasikan dengan fungisida yang dianjurkan. Dengan interval pengaplikasian 3-7 hari sekali atau setelah hujan malam. Untuk tindakan pencegahan hama, hama yang biasa menyerang tanaman cabai adalah kutu kebul, tungau, thrips, kutu daun. Untuk tindakan pencegahannya bisa disemprot dengan insektisida berbahan aktif abamectin atau piridaben. Tapi ingat gunakan dosis yang sesuai dengan aturan pakai yang ada di kemasan. Selain boros, penggunaan insektisida melebihi dosis dapat mengakibatkan tanaman keracunan dan hama menjadi kebal. Selain itu hama lain ada lalat buah. Pengendaliannya bisa menggunakan perangkap lalat dengan menggunakan atraktan yang mengandung metil-eugenol. Teteskan obat tersebut pada kapas dan masukkan pada botol bekas air mineral. Pemasangan perangkap bisa dilakukan setelah umur tanaman cabai 1 bulan. Bila serangan parah, semprot dengan insektisida pada pagi hari, ketika daun masih berembun dan lalat belum berkeliaran. Untuk pengendalian hama ulat gerayak, pengendalian teknis bisa dilakukan yaitu ulat diambil saat malam hari ketika mereka mulai berkeliaran. Pengambilan ulat sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan serempak. Bisa juga dipasang perangkap imago hama. Pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan kebun. Siangi gulma pada selasar bedengan, parit atau lubang-lubang mulsa. Pengendalian kimiawi. Penyemprotan dilakukan apabila serangan sudah parah. Jenis obat yang digunakan adalah insektisida. Penyemprotan sebaiknya dilakukan saat malam hari. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.